Perkenalkan, nama saya Ridwan Yuda Pratama dari Teknik Elektro semester 7. Saya berasal dari Desa Bunggal, Kecamatan Bunggal, Kabupaten Ponorogo. Dan saya anggota DPL 8, yaitu DPL Pak Bambang Widyaseno. Saya bertempat KKN di Desa Pager, Kecamatan Bunggal, Kabupaten Ponorogo dengan proker yaitu yang pertama, pembuatan website Desa Pager, dan yang kedua, penggalian data website tersebut. Berhubung saya berasal dari teknik elektro, untuk pembuatan website tersebut saya mencari referensi di internet. Nah, untuk referensinya saya pertama kali itu mencari di YouTube. Nah, dan akhirnya saya menemukan untuk pembuatan website menggunakan WordPress. Dan akhirnya saya menemukan referensi dari channel YouTube Mas Adan Rahmandi. Kalau kita mengalami kendala, ya Melalui website ini saya kita persiapkan dulu alat-alat yang harus kita menggunakan website belajar penggunaan aplikasi WordPress untuk membuat website tersebut. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan setelah kita mencari referensi tersebut yaitu kita harus mendownload. Yang pertama yang kita butuhkan adalah SAMPP. Nah, SAMPP di sini berfungsi untuk localhost sementara untuk penyimpanan website tersebut. Nah, setelah SAMPP di-download, maka yang perlu kita gunakan yang kedua yaitu WordPress. Nah, WordPress ini adalah seperti aplikasi untuk membantu pembuatan website tersebut. Nah, setelah kita selesai mendownload, maka kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Berhubung saya sudah menginstal, hal yang pertama kita buka adalah SAMPP. Setelah kita mendownload dan menginstal aplikasi tersebut, selanjutnya kita aktifkan SAMPP melalui kita buka terlebih dahulu SAMPP-nya. Nah, untuk pada saat pembuatan website tersebut kita harus memulai start terlebih dahulu. Jika sudah, kita keluarkan. Kemudian kita masuk ke Google Chrome saja. Nah, di sini berhubung websitenya itu belum dihostingkan dan di-online-kan, maka melalui localhost. Saya sudah membuatnya localhost Desa Pager ini. Websitenya dengan alamat Desa Pager. Kita tunggu prosesnya terlebih dahulu. Ini adalah website yang sudah saya buat. Nah, dalam proses pembuatan ini adalah tampilan user interface pada saat ada seseorang yang mengakses. Nah, untuk agar kita dapat mengedit isi tampilan pada website ini, kita harus masuk terlebih dahulu ke adminnya, yaitu localhost Desa Pager /wp admin. Ini untuk login ke WordPress, login adminnya.
Ini adalah tampilan menu untuk kita mengedit seluruh website tersebut. Semua website di sini kita edit melalui menu ini, seperti postingan. Nah, di sini ini adalah tampilan website. Ketika ada yang mengakses. Nah, ketika kita sudah masuk menjadi admin, bisa kita refresh. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan pada saat yang mengakses itu adalah seorang admin website tersebut. Ini adalah postingan saya letakkan di informasi ini. Yang pertama, kita harus membuat keseluruhan website tersebut, informasi tentang desa, profil wilayah desa, sejarah desa, struktur desa, lembaga masyarakat, PKK, dan Karang Taruna. Di sini selanjutnya adalah kita untuk mengedit tampilannya. Melalui tampilan ini kita tentukan tema dan lain-lain, dan ini untuk laman website tersebut. Di homepage ini adalah bagian menu tampilan yang ini, dan selanjutnya Karang Taruna itu saya letakkan pada bagian lembaga masyarakat. Selanjutnya ada lembaga masyarakat, ini adalah tampilannya ini, dan dropdownnya adalah PKK dan Karang Taruna. Selanjutnya adalah profil desa, PKK, profil wilayah, sejarah desa, struktur desa, dan tentang desa. Ini sudah saya masukkan di keseluruhan website. Nah, selanjutnya adalah untuk penggalian website desa. Untuk penggalian website desa akan saya tampilkan pada foto-foto berikut ini. Setelah kita menggali data untuk pembuatan website, maka selanjutnya yang tidak kalah penting untuk kita lakukan, yaitu kita harus mencari layanan hosting dan domain. Nah, hosting tersebut adalah media penyimpanan untuk website tersebut, dan domain itu seperti nama yang unik seperti .com, .co.id, dan sebagainya, itu adalah namanya domain. Pada saat mencari layanan hosting dan domain ini, saya mencari beberapa layanan seperti Niaga Hoster, Web Hostinger, dan lain-lain, dan akhirnya saya menemukan salah satunya, yaitu rumahweb.com. Nah, di rumah web ini saya langsung membeli hosting dalam 1 tahun. Nah, alhamdulillah saya menemukan hosting yang selama 1 tahun itu, dan juga gratis domainnya, jadi tidak perlu membeli domain lagi. Atau satu paket hosting itu, ketika kita membeli hosting, maka kita juga mendapatkan domain tersebut. Nah, untuk proses hostingnya itu saya dibantu teman saya dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo, karena saya tidak bisa untuk hostingkan website tersebut. Dan untuk foto-fotonya saya tampilkan berikut ini. Itu tadi untuk hostingnya, saya menggunakan aplikasi tambahan TeamViewer. Nah, TeamViewer tersebut adalah aplikasi untuk teman saya agar bisa mengakses laptop saya dari jarak jauh. Nah, teman saya bernama Mas Budi dari Teknik Informatika. Terima kasih Mas Budi dari Teknik Informatika semester 7. Setelah kita hostingkan, website sudah dapat kita akses online.
kita coba desapager.com. Ini adalah tampilan dari website desapager.com. Akan saya jelaskan fitur-fitur dari website desain. Yang pertama, ketika kita klik logo pemerintah Desa Pager atau logo pemerintah Kabupaten Ponorogo ini, kita akan diarahkan ke homepage dari website desa tersebut. Dan selanjutnya informasi. Nah, untuk informasi ini adalah postingan-postingan dari admin website desa. Ini bisa digunakan apabila ada kegiatan-kegiatan di Desa Pager. Dan yang selanjutnya adalah tentang desa. Nah, tentang desa di sini saya mengisinya dengan Desa Pager merupakan sebuah wilayah desa yang masuk Kecamatan Bungkal, dan Desa Pager dengan luas wilayah 460 hektar terbagi menjadi 3 dukuh, yaitu Dukuh Bibis, Dukuh Gelagah Malang, dan Dukuh Pager. Desa Pager memiliki 8 RW dan sebagainya. Ini adalah tampilan tentang desa. Nah, selanjutnya adalah profil desa. Profil desa ini saya isi dengan Desa Pager, salah satu desa di Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, berjarak sekitar 2 km dari kecamatan, dan dari kota kabupaten berjarak sekitar 15 km ke arah selatan. Ini adalah isian dari profil desa. Selanjutnya adalah profil wilayah desa. Profil wilayah desa di sini saya mengisinya dengan batas-batas dan dengan jenis sawah, jenis tanah, dan sebagainya. Untuk batasnya, sebelah utara berbatasan dengan Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gajah, Kecamatan Sambit. Dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Belang, Kecamatan Bungkal. Ini adalah jenis sawah, seperti misalnya sawah irigasi teknik dengan luasnya sebagai berikut. Untuk jenis sawah luasnya 83.384 hektar, dan selanjutnya ada tanah kering, tanah basah, perkebunan, fasilitas umum, jenis hutan, iklim, bentang wilayah, letak desa, dan ini adalah orbitasi. Jarak ke ibu kota kecamatan sekitar 2 km. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 8 jam. Ini adalah profil-profil wilayah Desa Pager. Selanjutnya adalah sejarah desa. Setiap desa pastinya memiliki sejarah desanya masing-masing. Begitu juga dengan Desa Pager. Desa Pager memiliki sejarah sebagai berikut ini. Jika teman-teman ingin tahu tentang sejarah Desa Pager, teman-teman bisa mengunjungi website desapager.com. Ini adalah sejarah Desa Pager. Desa Pager sendiri memiliki istilah sebagai berikut. P dari kata pager, P itu artinya pagar, A itu alam, G itu goib, E itu enggar, R itu raharjo. Nah, Desa Pager memiliki 3 dusun, yaitu 3 dusun atau dukuh. Dukuh Bibis, Dukuh Gelagah Malang, dan Dukuh Pager Tengah. Nah, berikut ini adalah nama-nama demang atau lurah atau kepala desa Desa Pager sebelumnya. Yang pertama itu adalah Citrodongso, untuk periodenya tidak diketahui. Yang kedua Citrodinoyo, periodenya juga tidak diketahui. Yang ketiga Somejo, untuk periodenya juga tidak diketahui. Dan yang keempat Karyorejo pada tahun 1918 hingga 1930. Selanjutnya adalah Sarimin
pada tahun 1936 hingga 1960 yang keenam Saikun 1961 hingga 1990 dan yang ketujuh Mariono. Untuk periodenya kemarin itu data dari desa itu adalah berbentuk print-printan dan untuk teksnya itu kurang jelas. Untuk periodenya kelihatannya pada tahun 1990 hingga tahun 2000 ini. Dan yang ke-8 Oiwoyo pada tahun 2000 hingga 2010, yang ke-9 Yateno pada tahun 2013 hingga 2018, dan yang terakhir saat ini adalah Ibu Setiarini yang menjabat pada tahun 2019 hingga saat ini. Selanjutnya adalah struktur desa. Struktur desa di sini belum lengkap. Yang saya masukkan ini belum lengkap untuk bagian strukturnya. Ada kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan sebagainya, kepala urusan tata usaha, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, dan kami tua dukuh di desa pagar. Yang selanjutnya adalah lembaga masyarakat. Untuk lembaga masyarakat ini belum saya isi, yang nantinya akan diisi oleh admin dari desa pagar. Dan selanjutnya adalah PKK, dan yang terakhir adalah Karang Taruna. Karang Taruna di desa pagar memiliki nama yaitu Karang Taruna Sriti Mudo. Ini adalah tampilan-tampilan atau halaman-halaman yang ada di website desa pagar. Selanjutnya adalah untuk mengakses, untuk mengedit isi website desa ini. Kita masuk ke desapagar.com/wp-admin. Nah, kita perlu login terlebih dahulu di WordPress-nya. Nah, ketika kita sudah login, ini adalah tampilannya. Ini adalah postingan, semua postingan pada informasi ini masuknya itu di pos ini. Nah, tadi jika kita sudah login, maka tampilan websitenya akan berubah seperti ini. Ada tampilan-tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan khusus untuk admin dari website tersebut. Selanjutnya adalah laman. Laman ini adalah seperti ini, informasi tentang desa, profil wilayah. Ini adalah laman. Homepage, Karang Taruna, lembaga masyarakat, PKK, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tampilan untuk website ini. Nah, jika kita sudah login di website, kita bisa login admin di website, kita bisa edit isi website tersebut. Yang pertama, informasi ini. Nah, kita hari ini hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021. Di sini kita bisa menambahkan postingan. Nah, ini edit with Elementor ini adalah tool tambahan untuk edit agar tampilan dari website tersebut lebih menarik. Kita buat terlebih dahulu. Kita ulang lagi. Ini adalah postingannya. Yang pertama adalah senam rutin Ibu PKK Desa Pagar. Kita masukkan deskripsinya, senam rutin
yang diadakan ibu-ibu PKK di Sendang Bulus, Desa Pager, Kecamatan Tunggal, Kabupaten Ponorogo. Sendang Bulus merupakan destinasi wisata yang ada di Desa Pager. Nah, jika kita sudah mengedit, sudah memberi teks ini, kita bisa masuk ke Elementor. Nah, di Elementor ini kita bisa menambahkan kita ingin memasukkan gambar di sini, maka kita harus upload gambar terlebih dahulu. Kita hapus dulu. Kita unggah berkasnya, pilih berkas. Kegiatan 6 ini kita upload. 6. Nah, jika kita sudah memilih, di bagian bawah pojok sini ada upload media, insert media. Karena tertutup dengan gambar saya, maka ini insert media ini tidak kelihatan. Nanti akan saya berikan gambarnya. Jika sudah, kita bisa mempostingnya. Publish. Nah, selanjutnya kita coba cek di desapager.com. Nah, ini sudah masuk senam rutin ibu-ibu PKK Desa Pager, diposting pada tanggal 23 Januari 2021. Kita bisa melihatnya. Nah, ini untuk gambarnya ini kan belum tampil karena belum diisi. Misalnya ada yang berkomentar, kita juga bisa membalasnya di sini. Itu tadi adalah pengisian postingan informasi website Desa Pager. Selanjutnya adalah jika bentar ini keluar, jadi kita harus login lagi Desa Pager. Keluar. Nah, jika kita ingin mengeditnya, mengedit isian, maka kita langsung saja masuk ke edit with Elementor. Seperti ini, KKN Mandiri ini kita hapus ya. Jadi kita masuk ke Elementor. KKN Mandiri ini kita hapus saja. Jika sudah selesai, kita update. Exit. Kita coba desapager.com, profil wilayah desa.
Nah, untuk profil desa KKN Mandiri tadi sudah dihapus. Jika kita ingin mengedit isiannya lagi, kita bisa masuk ke Badut Elementor tadi. Nah, terlebih dahulu kita harus login sebagai admin. Nah, ini data desa ini juga bisa kita edit. Ini juga bisa kita edit. Nah, untuk yang mengisi website ini, untuk profil wilayah ini saya dibantu oleh teman-teman KKN Desa Pager, Kecamatan Bungkal. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu pengisian data website ini. Selanjutnya profil desa sudah, struktur desa. Di sini kita juga bisa mengganti struktur ini. Kita langsung masuk saja ke edit di Elementor. Selanjutnya bagi gambarnya, maka akan ada tampilan seperti ini. Kita ganti, unggah berkas, pilih berkas, struktur desa Pager, tunggu proses upload. Di sini bagian pojok di sini sebenarnya ada, tapi tertutup oleh gambar saya, maka dari itu tidak bisa diakses. Kita coba klik, tampilannya tidak berubah. Sebenarnya jika sudah, maka kita bisa mengupdate-nya dan tampilannya akan berubah. Jika kita sudah selesai mengedit postingan atau mengedit website, kita bisa keluar. Jangan lupa untuk keluar jika sudah tidak menggunakan website tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi adalah video program kerja yang saya ajukan